Alam ini yaitu dunia adalah ciptaan Allah. Yang diciptakan dan yang menciptakan itu tidak bisa terpisahkan. Jelas? Yang menciptakan, yang diciptakan itu tidak akan terpisah. Nah, saya contohkan seperti ini. Si A, si Fulan, dia buat gedung luar biasa bagusnya, ya kan? Sangat bagus sekali gedung yang dibangunnya. Lalu kita melihat gedung tersebut, terkagum-kagum kita melihat gedung tersebut. Kita kenal sama si Fulan ini. Ketika kita melihat gedung tersebut, bagusnya gedung tersebut, apakah kita ingat yang buat gedung itu? Kita kenal sama yang buat gedung itu. Ingat enggak? Oh, gedungnya bagus, ini Fulan yang buat, bagus yang buat. Akhirnya kita memuji dia karena gedung tersebut. Yang membuat dan yang dibuat itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Dan alam ini sebenarnya ya dulu ke Allah. Ketika kamu melihat alam ini seharusnya ingat kepada Allah. Semakin kamu terkagum melihat keindahan alam ini, semakin juga kamu cinta kepada Allah. Jikalau kamu aktif batin kamu, kalau zahirnya tidak aktif, sama seperti yang saya contohkan, si Fulan bangun gedung besar, ya kan? Dia ngelihat, tapi dia tidak kenal sama Fulan ini, ya, tidak nyambung. Dia hanya terpesona melihat gedung tersebut, dia hanya kagum melihat gedung tersebut, dan tidak nyambung sama yang buat gedung karena tidak mengenal. Begitu juga orang yang tidak aktif rohaninya, terputus hubungannya dengan Allah, maka dia hanya terkagum-kagum dengan dunia ini, dan dunia ini tidak mendekatkannya kepada Allah, bahkan dunia ini melalaikannya dari Allah. Bisa difahami atau tidak? Jelas? Ya, terus. Dalam melaksanakan tugas membawa risalah, para rasul diperkuat dengan mukjizat. Iya, terus. Mukjizat tersebut pada zahirnya merupakan perubahan yang luar biasa terjadi pada alam, tetapi pada batinnya adalah pertunjukan kekuasaan Tuhan. Ya, seperti Allah memberikan mukjizat kepada Rasul, terbelahnya bulan. Orang yang aktif, yang hanya zahirnya aktif, dia tergagum, hebat sekali bulan sampai terbelah. Ya, tapi orang yang batinnya aktif, dia kekagum melihat kekuasaan Allah yang mampu membelah bulan tersebut. Ya. Orang melihat hujan turun, indah sekali hujan, ya kan? Tapi orang melihat dengan batinnya, betapa kuasanya Allah menurunkan hujan tersebut. Ya. Orang yang hanya zahirnya, dia akan tertipu, terkagum-kagum dengan dunia ini, dan tidak ada sedikit pun hatinya mendekat kepada Allah. Tapi orang yang aktif zahir dan batinnya, mata zahirnya aktif, mata batinnya juga aktif, maka apa yang dia lihat, semuanya itu menunjukkan dia, mengarahkan dia kepada Allah. Jelas atau tidak? Dalam kehidupan sehari-hari, manusia melihat berbagai macam kejadian seperti curahan air hujan, tiupan angin, alunan ombak, dan lain-lain. Mereka melihat kejadian alam pada zahirnya, tetapi pada batinnya adalah perjalanan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Manusia juga pada zahirnya mengalami berbagai macam peristiwa, tetapi pada batinnya adalah takdir. Ya. Dia melihat sehari-hari hujan, ombak. Ya. Orang yang tidak aktif lahirnya, dia melihat ombak enak, ya bagus semuanya, dia hanya lalai dengan hayalan dia. Ombak itu tidak ada sambungannya dengan Allah, tidak mengingatkannya dengan Allah. Hujan turun, dia duduk di depan rumah menikmati hujan itu sambil ngangak gini, ya kan? Dia hanya terkagum-kagum dengan hujan ini.
dia tidak pernah nyambung dengan yang menurunkan hujan ini. Hujan itu tidak mengingatkan kepada yang menurunkannya. Ya. Angin, tiupan angin, duduk enak, angin dia nyandar makan. Nengok kena angin tu. Angin yang tidak mengingatkan kepada dia yang mengirim angin tersebut. Alam ini tidak, orang yang tidak aktif batiniahnya, dia hanya terpesona dengan dunia ini, dan dunia ini tidak mengingatkan yang menciptakan dunia ini. Jelas atau tidak ayuhal akhwan? Ya. Seharusnya yang diciptakan dan penciptanya adalah tidak bisa dipisahkan. Ketika kamu melihat yang diciptakan, kamu akan ingat dengan penciptanya. Jika hal itu terjadi kepada kamu, berarti permasalahannya ada masalah dalam diri kita, batin kita yang tidak aktif. Ketika batin kita tidak aktif, kita tidak bisa melihat kuasa Allah. Sama saat mata zahirnya kita tidak bisa melihat buta, bagaimana mau nengok hujan? Nengok ombak gimana? Dia tidak bisa menikmati alam ini. Begitu juga saat batin seorang tidak aktif, dia tidak bisa menikmati kekuasaan Allah, pengaturan Allah, kebijaksanaan Allah. Jelas ayuhal akhwan? Ya. Sebenarnya al-akwan, alam ini ya dulu ke Allah, membawa kamu menuju kepada Allah, mengarahkan kamu kepada Allah. Aktifkan rohani kita sehingga dunia ini tidak melalaikan kita. Setiap yang kita pandang kita ingat kepada Allah, yang kita lihat kita ingat kepada Allah. Satu hal yang besar terjadi kita langsung ingat kepada Allah. Ketika satu kejadian menimpa kita, sesuatu hal yang tidak menyenangkan, kita memahami ini takdir Allah. Orang yang hanya aktif zahirnya saja, ketika ada hal yang tidak menyenangkan, dia hanya bergelut dengan masalah itu dan meratap dirinya terus menerus. Dia tidak memahami ini ketentuan Allah, ini ungkapan kasih sayang Allah. Dia hanya tenggelam dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Ketika dapat kenikmatan, dia akan terbuai dengan kenikmatan-kenikmatan itu karena batinnya tidak aktif. Jelas ya Rahman? Ya. Bagus. Jadi seluruh perjalanan kehidupan dalam alam dunia ini terangkum menjadi dua aspek, yaitu zahir dan batin. Ya, aspek zahir dan batin. Makanya ada dikatakan rukun iman, beriman itu perkara batin. Ya, perkara batin. Orang yang tidak aktif rohaninya, bagaimana dia beriman dengan takdir? Untuk beriman dengan takdir, aktifkan rohani kita. Bersihkan hati kita, maka akan aktif rohani kita. Betul-betul kita beriman kepada Allah, kita tersambung betul kepada Allah. Kalau tidak aktif, ya kita jalan di dunia ini tidak jelas hidup kita. Cerita tentang akhirat antara mau percaya dan tidak juga. Ketika dunia datang, udah akhirat tinggal. Katakan saya beriman kepada hari akhirat. Nah, antara paham dan tidak. Bahwa nanti ada siksa kubur, nengok orang di kubur dia tenang-tenang bergurau ketawa-ketawa, kan tidak nyambung. Lain dengan Sayyidina Utsman sampai bergetar tubuhnya. Antara percaya dan tidak, rohaninya tidak aktif. Ya. Kalau rohani tidak aktif, apa yang kita lihat tidak membekas ke hati kita. Ya. Walaupun dibacakan 1000 Quran, tubuh ini tetap tidak bergetar, ngantuk malah. Batin tidak aktif. Sama seperti
orang buta, orang tuli, ente bacakan Quran sekuat apa dah? Ketika hati sudah tidak aktif, hati nanti bisa jadi mati. Dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Mata tidak bisa ingat, telinga tidak bisa dengar. InsyaAllah dibacakan tentang dia, tentang keadaan neraka jahanam, dia tenang je. Habis tu ketawa-ketawa dia masih bisa. Mau dibacakan apa pun, orang tidak dengar, apa faedah? Ada orang tak dengar kita ceramah sampai meraung-raung, tak ada faedah. Dia dengan hal dia tak? Jelas. Itu gambaran orang yang tidak aktif rohaninya. Ancaman, peringatan, tak ada faedahnya. Tapi saat aktif rohaninya, dia paham dengan ini peringatan dari Allah. Sedikit saja diingatkan, goncang tubuhnya. Nah. Kalau telinga zahir ini masuk sini, keluar sini. Seharusnya dari sini masuk ke sini. Ini tidak fungsi. Ini dah masuk sini, keluar sini lagi. Jelas saya ikhwan. Ya, ini yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah. Kalau kamu melihat dunia dengan zahirmu saja, maka kamu akan terperdaya.